Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Nugroho, NPM 22700651639. Di sini saya akan membuat video vlog bagaimana cara membuat database, table-table, kemudian mendesain database menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram dan DFD atau Data Flow Diagram. Baik, di sini saya sudah membuat rancangan sederhana yang berkaitan dengan sistem informasi akademik, yaitu berupa mahasiswa dan dosen, dan beberapa atribut lainnya. Baik, selanjutnya kita membuat database menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Kemudian masuk saja MySQL Connection, lalu membuat skema baru. Skema ini saya namakan SI underscore akademi, lalu di apply. Ini kemudian setelah membuat database-nya, kita membuat table-table dengan cara klik kanan table, klik table. Lalu di sini untuk table pertama saya membuat table mahasiswa. Saya beri nama table mahasiswa. Kemudian di kolom ini kita membuat beberapa data ya. Pertama, siswa dapatkan NPM. Kemudian nama siswa, nama siswa. Kemudian ada alamat siswa. Kemudian ada prodi. Mata kuliah. Ada nomor HP dan gender. Setelah membuat beberapa kolom, lalu kita ubah data type dari masing-masing kolom yang sudah dibuat. NPM di sini kita ubah menjadi varchar, yang mana ini menjadi tipe data string. Sini saya isi 13. Lalu untuk primary key dan not null kita biarkan default saja. Primary key yaitu untuk kode unik, dan not null yaitu wajib diisi, tidak boleh kosong. Kalau kosong akan menghasilkan error. Lalu untuk yang lainnya biarkan default saja, varchar semua, lalu di apply. Ini baik, table mahasiswa setelah terbuat. Lalu di sini saya akan membuat table selanjutnya ya, yang baru itu table dosen. Saya buat di sini table dosen. Lalu untuk kolomnya seperti rancangan sebelumnya, ada NID, nama, mata kuliah, alamat, nomor HP, dan gender. NID itu merupakan nomor induk dosen.
Data type NID di sini kita ubah menjadi varchar. Sekian 13. Data type di sini saya biarkan saja semuanya varchar karena di sini tipenya data string dan primary key not null. Kode uniknya biarkan default saja, lalu diklik apply. Setelah membuat table-table antara mahasiswa dan dosen, kita mengisi kolomnya ya. Yang pertama saya ingin mengisi mahasiswa, kemudian select row. Nah, di sini saya mengisi npm saya. Nama saya sendiri, alamat saya di Bojong Gede. Program studi sistem informasi. Mata kuliah di sini sesuai yang diambil. Di sini basis data. Ini nomor HP saya. Dan gender saya pria. Baik, sudah terisi. Untuk kolom-kolom dari tabel mahasiswa, kemudian saya isi kolom dari dosen. Caranya sama, klik kanan tabel dosen, kemudian select row. Kemudian saya isi asal saja ID dosen. Kemudian di sini sesuai mata kuliah yang di aku, Pak Ari Gunawan. Mata kuliahnya basis data. Alamat dosen misalnya saja ya. Gendernya pria. Oke, setelah membuat database, table-table dan kolomnya sudah diisi antara mahasiswa dan dosen, kemudian selanjutnya saya akan membuat ERD, mendesain sebuah database menggunakan ERD yang telah dibuat. Baik, di sini saya membuat desain database menggunakan website apps.diagram.net atau draw.io yang bisa diakses secara gratis. Baik, di sini saya memulai untuk membuat entity relationship diagram terlebih dahulu. Yang dibutuhkan yaitu membuat kedua entitas tersebut, yaitu antara mahasiswa dan dosen. Kemudian membuat atribut-atribut yang sudah diisi tadi antara mahasiswa dan dosen. Yang pertama ada npm nama prodi. Lalu ada mata kuliah halaman dengan
Saya rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan dengan garis dari masing-masing atribut ke entitas mahasiswa. Bridge antara entitas dan atribut mahasiswa sudah beres. Baik, selanjutnya lanjut ke entitas dosen. Matkul yang diajar oleh dosen, alamat dosen, ini nomor HP dosen, dan yang terakhir gender dosen. Lalu kita hubungkan antara atribut ke entitas dosen. Baik, sudah selesai antara atribut dan entitas dosen. Lalu kita hubungkan antara korelasi mahasiswa dengan dosen, yaitu dosen mengajar atau membimbing mahasiswa. Baik, kita buat korelasinya menggunakan segitiga. Sini saya isi mengajar, dosen mengajar mahasiswa. Lalu kita hubungkan antara kedua entitas tersebut, antara mahasiswa dan dosen. Baik, sudah jadi ERD atau Entity Relationship Diagram antara mahasiswa dan dosen. Begini hasilnya kurang lebih, masih banyak kesalahan. Baik, lanjut untuk membuat
DFD atau data flow diagram. Yang pertama di sini saya akan membuat proses terlebih dahulu. Proses di sini yaitu yang berkaitan dengan sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik. Setelah membuat proses, ya buat itu antara entitas mahasiswa dan dosen, menghubungkan antara prosesnya. Sini kita tulis mahasiswa bos. Baik, yang pertama di sini saya akan mulai mahasiswa. Mahasiswa dapat menginput data dirinya ke sistem informasi akademik. Di sini saya isikan mahasiswa dapat menginputkan data dirinya ke sistem informasi akademik. Lalu mahasiswa bisa menerima info dari sistem akademik. Sistem informasi akademik berupa info mahasiswa itu sendiri yang tadi input. Lalu juga bisa menerima atau mencari info mata kuliah, dan juga info dosen yang mengajar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian untuk dosen yaitu dosen bisa menginput atau memasukkan data diri ke sistem informasi akademik. Data dosen. Kemudian dosen bisa mencari data-data dosen itu sendiri. Dosen bisa menerima info data dosen itu sendiri, lalu bisa mencari info mahasiswa, kelas-kelas yang diajar, dan info mata kuliah yang diajar oleh dosen itu sendiri. Ya, begini kurang lebih DFD atau data flow diagram dari sistem informasi akademik, entitas mahasiswa dan dosen. DFD level 1, DFD level 0 maaf, atau diagram konteks. Kurang lebihnya seperti ini. Baik, saya cukupkan membuat video vlog bagaimana cara membuat database, membuat table-table, dan mendesain
database menggunakan ERD atau DFD. Berikut hasil DFD-nya, kemudian hasil ERD-nya, dan hasil database yang telah dibuat menggunakan aplikasi MySQL. Baik, demikian membuat video tutorial dari saya Angga Nugroho. Kurang lebihnya mohon maaf. Pari Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.